Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sepia dengan nomor pokok mahasiswa 104230101. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Nah, di video ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tarif al-insan, bagaimana manusia diciptakan, dan apa saja tugas manusia di muka bumi ini. Yang pertama, ke pengertian manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina, namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan yang batil atau yang salah. Sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tarif al-insan terdiri dari dua kata, yaitu takrif dan insan. Menurut bahasa, takrif artinya definisi atau pengertian dalam bahasa Indonesia. Sedangkan al-insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, takrif al-insan dapat diartikan pengertian atau definisi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Manusia dimuliakan dengan tugas mengabdi kepada Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, bagaimana sih asal mula penciptaan manusia? Dalam Al-Quran menyebutkan tentang asal mula penciptaan manusia yang menggunakan beberapa lafaz yang berbeda. Penggunaan lafaz yang berbeda tersebut pada dasarnya merupakan suatu tahapan penciptaan menuju kesempurnaan. Di antara lafaz-lafaz yang sering digunakan Al-Quran dalam pengungkapan asal mula penciptaan manusia itu sebagai berikut. Yang pertama ada turab atau tanah. Para mufasir memaparkan turab dengan kata tanah sekalipun dalam kamus diartikan dengan kata debu atau serbuk tanah, yaitu sesuatu yang berukuran sangat kecil. Turab adalah zat renik, jadi awal manusia tercipta dari zat renik, yaitu sel telur yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan manusia yang tercipta dari tanah. Kemudian setelah berproses menuju kesempurnaannya, Tuhan menghembuskan ruh. Kejadian manusia yang berawal dari tanah sangat dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti makhluk lainnya. Dengan ruh, manusia diarahkan ke tujuan yang imateri. Yang kedua ada lafaz tin atau artinya tanah liat. Lafaz tin berarti tanah yang mengandung banyak air dan lumpur. Maurice Bucaille berpendapat bahwa lafaz tin merupakan komponen penting dalam pembentukan fisik manusia awal. Dari penciptaan manusia pada umumnya adalah bermula dari tin atau tanah liat yang basah sebagai lafaz untuk penyebutan awal terciptanya Nabi Adam yang kemudian menjadi sperma atau ovum, yang pada akhirnya dari tin tersebut bercabang menjadi dua. Yang ketiga ada tin lazib atau tanah yang melekat dan keras. Lafaz lazib berarti menjadi kuat dan tetap. Dan lafaz tersebut biasa diartikan yang pekat, keras, dan lekat. Tin lazib juga dapat didefinisikan sebagai tanah liat yang lengket dan keras. Yang keempat ada hama atau lumpur hitam. Lafaz hama berarti tanah yang bercampur air dan berwarna kehitam-hitaman. Sedangkan lafaz masnun berarti wadah cetakan. Lafaz hama dalam Al-Quran selalu beriringan dengan masnun seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Yang kelima ada salsal yang berarti tanah liat kering yang dibuat untuk tembikar. Dalam kamus kata salsal berarti lumpur yang kering, yang gemarisi karena keringnya. Fase salsal merupakan fase terakhir dari proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam. Dengan kata lain, gambaran tanah yang hendak dijadikan Nabi Adam telah sempurna, telah matang, telah melalui beberapa tahapan yang memakan waktu sangat lama, hingga tidak ada seorang pun yang mengetahui lamanya waktu penciptaan Nabi Adam. Dan yang keenam ada sulalah atau yang bisa disebut saripati tanah. Kata sulalah mengandung arti sari, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain. Dalam hal ini adalah tanah. Dengan demikian, sulalah ditafsirkan sebagai ekstrak dari tanah. Lafaz sulalah juga mengandung arti mencabut dan mengeluarkan. Sulalah berarti sesuatu yang tercabut. Sulalatin, mintin berarti sesuatu yang berasal dari tanah. Dan yang ketujuh ada nutfah atau pembuahan sel sperma terhadap sel telur. Nutfah adalah setetes air mani yang dipancarkan min maniyin yuma. Dalam hal ini Allah berfirman, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Para ahli bahasa mendefinisikan huruf min dalam kalimat di atas sebagian. Kata nutfah juga dalam bahasa Al-Quran adalah setetes yang dapat membasahi. Pencacaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum hanya satu. Kata nutfah dalam Al-Quran juga dapat diartikan sebagai air yang hina dengan ciri yang terpancar. Yang kedelapan ada olaqoh.
atau segumpal darah yang mengental dan membeku. Dalam kitab Zad al-Masir, Ibnu al-Jauzi mengemukakan tentang alaqah yang memiliki arti sejenis darah yang bergumpalan dan kental. Yang kesembilan ada mudghah atau segumpal daging. Mudghah yakni sesuatu yang berupa sekerat daging dan sebesar apa yang dikunyah. Yang ke-10 ada idzam atau proses pembentukan tulang belulang. Dalam tafsir Al-Azhar karya Amka dijelaskan bahwa kata idzam merupakan sebuah proses dari pembentukan daging menjadi tulang-tulang. Dan yang terakhir ada lafaz lam yang artinya proses pembarutan tulang belulang dengan daging. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa lam merupakan sebuah proses tulang belulang yang diliputi dengan daging. Selanjutnya ke tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan pastinya bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia. Memahami tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan akan menghargai sesama makhluk hidup. Nah, tujuan yang pertama yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertama ini adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dan juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekadar tidur, bekerja, makan, maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Tujuan ini untuk mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai pengurus bumi atau khalifah. Khalifah itu sendiri adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatannya dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat 30 dari surat Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah atau Adam dan keturunannya di muka bumi ini. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Tujuan pencipta manusiaan sebagai khalifah juga tertuang dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagiannya yang lain sebagai beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang." Dan tujuan yang ketiga manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Amanah yang sudah ditetapkan tersebut sudah seharusnya tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya maupun amanah antara sesama manusia. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan melalui beberapa proses. Allah juga menciptakan manusia dengan tidak sia-sia, namun tentu ada tujuannya. Dan untuk mencapai tujuan itu, Allah memberikan beberapa potensi seperti akal, pikiran, dan juga hati. Dengan diberikannya potensi tersebut, tentu kita harus memaksimalkan usaha kita untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi takrif insan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan dalam materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.